di sini adalah jati diri kita sendiri. Bagaimana kita aman terhadap orang lain. Mulut kita itu aman terhadap sesama muslim. Ya, karena ini adalah dunia apologet, minimal mulut kita itu cenderung lebih bermanfaat daripada merusak. Itu. Ketika kita berbicara 1 jam, 50 menit minimal itu bermanfaat. 10 menitnya itu mungkin candaan, 10 menitnya mungkin kehilafan, 10 menitnya mungkin kekeliruan, 10 menitnya mungkin itu adalah sesuatu yang sifatnya masih abu-abu. Tetapi 10 menit ini sebisa mungkin tidak menyakiti umat Islam. Itu. Ada orang buka komal justru tujuannya untuk menyakiti samanya umat muslim. Ada yang kayak begitu. Mending saya sarankan yang kayak gini tuh buka untuk nyanyi-nyanyi atau ngaji. Ya, apa coba yang kita ingin sombongkan? Kira-kira. Setelah kemudian ruh keluar dari jasad ini, jangankan kemudian jasad kita, nama kita aja sudah jijik disandingkan dengan kita. Nama loh. Misalnya nama Bom-Bom. Ketika meninggal, nama Bom-Bom ini sudah nggak mau lagi disandingkan dengan jenazah. Sehingga ketika orang datang menjenguk, dia tidak katakan lagi mana Pak Bom-Bom. Enggak. Orang akan mengatakan mana mayatnya, mana jenazahnya. Itu. Nggak dicari mana Bom-Bom. Bom-Bom, baringkan Bom-Bom di sini biar kita mandikan. Nggak lagi kayak gitu. Nama saja udah ogah. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Hanya dengan bibir tebal, hidung besar, mulut lebar, jari-jari jempol semua, lantas kita ingin sombong, mengatakan kita yang paling benar, yang lainnya itu salah. Oh, jangan. Oleh karena itu, ya mari saudara-saudara muslimku yang ada di sebelah sana, mari kita saling introspeksi diri. Mungkin ada ruang hari-hari ke depan, bisa jadi kita duduk bersama, berpelukan bersama, makan bersama, tidur bersama. Untuk itulah, yuk kembali ke niat kita masing-masing. Luka yang ada pernah aku rasakan, Anda pun pernah merasakan itu. Kalau Anda pintar, obatilah luka itu dengan sendirinya. Jangan minta orang lain untuk mengobatinya. Sembuhkan lukamu, tersenyum. Kamu merasa tersakiti, senyum. Seperti saya, yang Anda pun sakiti. Tersenyum. Perlu kita dendam. Coba contoh ya, contoh. Semalam bagaimana ukhti Inan. Bagaimana marahnya saya. Bagaimana marahnya saya sampai saya buka sembarang saya ngomong depan umum. Marah besar itu. Karena saya tidak nyangka itu bisa terjadi. Tapi setelah saya introspeksi diri, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini keliru, ini salah. Ada yang salah di sini. Akhirnya saya merasa, ini wajib saya minta maaf. Toh dia manusia biasa, toh dia adalah umatnya nabiku yang kuperjuangkan siang dan malam. Toh dia adalah makhluk ciptaan Tuhanku yang kusembah siang dan malam. Kenapa saya harus dendam? Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus tidak memaafkan dan tidak menerima kemudian permohonan maafnya? Dah selesai. Tidur nyenyak, makan pun nyenyak. Makan kok nyenyak? Makan pun nikmat. Tak ada lagi yang difikirkan. Jadi saya minta pada saudara-saudara saya yang mungkin terluka dengan lisan saya, ayo belajar kita saling memaafkan. Saya memaafkan, saudara memaafkan, kita rangkulan bersama,
kita perbaiki hati kita ini. Kita godok kita punya niat, kita luruskan niat kita. Ya, tuduhan-tuduhan udah kita selesaikan. Tak ada lagi masalah tentang seperti itu. Anda berjuang karena Allah, kami pun berjuang karena Allah. Kalau murni karena Allah, buang semua kedongkolan, buang semua kebencian, buang semua iri hati, buang dengki, hasad, husud. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pejuang-pejuang Allah. Kalau Anda melakukan hal itu, kami juga melakukan hal itu, insya Allah kita akan semakin kuat. Tetapi kalau masih petantang, petenteng, masih menjadi bampol, masih begini, bumi ini tidak lama Anda akan ditinggal. Netizen Anda akan tinggalkan Anda. Karena netizen itu pintar, netizen itu menilai. Kehadiran mereka itu hanya untuk mencari ilmu. Bukan ingin melihat kita yang sombong. Bukan mau melihat kita ini yang sok kaya. Bukan ingin melihat kita yang sok ganteng, secantik, sok paling wow. Bukan. Mereka kemudian datang sebagai netizen itu mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan edukasi dan seterusnya. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian, termasuk anak-anak saya yang ada di sini. Ketika kita buka kemudian komal sesama Muslim, ya kata Rasulullah kan jelas, sesama Muslim itu satu tubuh. Nah, kecuali kepada orang-orang yang zalim, kita harus keras, kita harus tegas kepada mereka supaya mereka bisa waras. Jangan gila permanen. Saya kira begitu. Silakan. Oke. Bang Jamal, ini harus saya sampaikan. Siap. Adik kita yang mau mualaf itu belum memungkinkan untuk keluar rumah karena hujan. Dia hanya nitip pertanyaan. Boleh dijawab? Saya bacain aja ya. Siap, insya Allah. Nanti. Saya ingin bertanya, Bang, apa itu Islam dan apakah pasti orang yang memeluk Islam itu akan selamat di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Iya. Masya Allah. Islam itu sendiri adalah jalan, ya. Islam itu jalan menuju kepada keselamatan. Selamat itu arti daripada Islam. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai kaidah, maka kaidah hukum yang muncul sebagai kajian utama itu adalah firman, kalam atau wahyu, atau perkataan Allah, atau aturan Allah, atau ketetapan daripada Allah. Tuh. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Islam itu sebuah kaidah, ya, sebuah norma aturan yang kemudian sifatnya netral. Kalau Yahudi itu hanya untuk kaum dari Yehuda, keturunan daripada Yakub. Begitu juga Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Hanya berbicara kelompok per kelompok. Makanya Nabi Musa teriakannya itu, ya Bani Israel, Shema Israel, Shema Israel. Dia tidak berteriak Shema Adam bin Adam, tidak. Shema bini Adam, tidak. Tetapi dia Shema Israel. Begitu juga ketika Yesus datang, dia hanya berseru kepada Bani Israel. Tak ada seruan Yesus sedikit pun untuk di luar Israel. Tak ada. Berbeda dengan Islam. Islam ini adalah seruannya untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Seluruh manusia. Kaffatan linnas. Keseluruhan manusia. Nah, itu Islam. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Dan itu sudah dirancang lebih dulu. Sudah dirancang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Kemudian Yeremia 29 nomor 11. Semua sudah dirancang. Bahkan Yesus dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran
Wa isqala Allah ya Isa bin Maryam, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Semua sudah diserukan kemudian. Nah, lalu ketika diceritakan di dalam Al-Quran demikian adanya, rupa-rupanya memang Nabi Muhammad ditentukan oleh Allah untuk kafatan linnas. Jadi Islam adalah jalan menuju ke Allah adalah Yesus atau Nabi Isa. Habis zaman akhir, jalan menuju kepada Allah itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan keselamatan? Loh, Nabi Musa juru selamat, Nabi Isa juru selamat, Yesus juru selamat. Juru itu apa? Juru itu adalah cara, metode, pembawa yang mengarahkan, petunjuk. Selamat itu shalom. Shalom itu damai sejahtera. Dan itu adalah Islam. Kalau Yesus dikatakan juru selamat, berarti Yesus mengajarkan, mengarahkan kepada dinul Islam. Nah, apakah ada keselamatan? Namanya juga selamat. Ada keselamatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka apa? Maka dia dijamin masuk surga. Fa'abshiru bil jannah. Kita itu tidak menang bicara ya. Ya, sabar Bang ya. Sabar Pak. 30 detik terakhir ya Bang. Nah, jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka ini? Yang sholat, yang zakat, yang berpuasa, tidak berzina, tidak berdusta, menjaga amanah. Apa kata Allah? Kepada mereka lah diwariskan Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminannya jelas. Itu di Islam. Jadi jaminan warisan keselamatan dalam ajaran agama Islam itu boleh dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan keselamatan kepada umat Islam dan mewariskan kemudian kepada umat Islam Jannatul Firdaus. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak Hendra, masih ada pertanyaan kedua bagus ini, tapi Pak Hendra dulu. Silakan Pak Hendra. Ya, thank you brother. Saya di sini ingin berdiskusi dengan brother supaya kita itu tidak menang bicara saja. Mbak, Anda Muslim apa Kristen Bang? Justru saya Kristen brother. Oke, silakan. Mau topik apa Bang? Silakan. Saya ada dua pertanyaan brother. Yang pertama, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Yang kedua, apakah ajaran Islam itu sesama Islam dapat menolong kepada orang lain tidak dapat menolong? Bagaimana brother? Cukup? Oke, terima kasih. Ya memang itu pertanyaannya, tapi ini hati-hati. Ya, silakan didengarkan Bang. Baik. Ajaran Islam itu artinya ketetapan dari Islam. Ketetapan dari Islam itu salah satunya adalah bertuhankan satu Tuhan. Apa ini? Apa ini? Mas Bandi. Apa ini? Pandi. Waduh, host. Ya. Bertuhankan satu Tuhan. Pertanyaan saya brother, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Ya, sabar Bang ya. Kan saya belum selesai Bang. Sabar ya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu kemudian ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajarkan kepada orang-orang Quraisy. Alhamdulillah, orang Quraisy kemudian menerima ajaran tersebut.
sejazirah Arab berkuasa menjadikan Islam menjadikan kemudian sejazirah Arab itu menjadi pemeluknya. Itu yang pertama. Kedua, ketika Islam ini datang membawa sebuah kitab bernama Al-Quran dalam bahasa Arab, Lugatul Arabiyah, tak ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu menggantikan kedudukannya. Al-Quran kemanapun pergi berkuasa menggunakan bahasa dari aslinya, tidak pernah dirubah oleh bahasa dimanapun dia berada. Yang ketiga, di Indonesia kita ini, di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam itu masuk, warga yang ada menjadi pribumi di Nusantara ini itu kemudian menyembah banyak roh, menyembah banyak sembahan-sembahan, banyak dewa-dewa. Begitu kemudian Islam datang, mereka digiring untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kemudian dasar negaranya satu Tuhan, diganti jadi satu Tuhan. Bahkan saking kuasanya Islam itu, orang yang tadinya menyembah teos, menyembah dewa, tiba-tiba begitu bertemu dengan umat Islam, mereka kemudian tunduk dan menggunakan kata Allah juga di dalam Bible-nya. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa berhadapan dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu fakta real yang ada di atas muka bumi ini yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, saya sangat mengerti dengan yang disampaikan oleh brother, dan saya itu sangat mengenal dengan baik gerunda-gerunda brother agama Islam. Mereka orang-orang soleh, anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi jika saya itu berbicara kepada brother, saya itu berhak berkata kepada brother, ajaran agama Islam itu tidak berkuasa. Karena brother itu tidak tepat menjawabnya. Oke, lanjut brother. Bukan tidak tepat, kapasitas Anda tidak ada ruang dalam otak Anda untuk menerima penjelasan saya. Itu fakta real. Begini brother, saya mau menyimak. Tidak ada kemudian kekuatan yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, kecuali hanya kesombongan. Itu fakta. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa itu dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bisa itu. Terus kalau kita berbicara mengenai kuasa di Nusantara ini, apa yang kemudian tidak dilakukan oleh negara ini yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran? Sila pertama Al-Ikhlas, sila kedua An-Nahl ayat 30, sila ketiga Al-Hujurat ayat 13, sila keempat Asy-Syu'ara ayat 38, kemudian sila kelima Al-Maidah ayat 8. Jelas itu. Islam mampu menjadikan dirinya sebagai asas sebuah negara. Tuh, jelas itu. Kita itu tidak perlu berbicara panjang-panjang, brother. Tetapi pertanyaan ketiga saya ingin melontarkan kepada brother supaya brother itu menangkap yang saya maksud. Apakah ajaran Islam itu dapat mengajarkan kepada orang lain dari manusia biasa menjadi orang majus? Lanjut, tolong dijawab brother. Al-Quran mengatakan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang kafir yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Umat Islam itu sangat toleransi kepada orang-orang kafir. Islam itu kemudian menerima keberadaan orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka menjadi Islam. Tak ada perintah di dalam Al-Quran, jadikanlah mereka menjadi umatku.
Jadikanlah mereka menjadi Islam. Jadikanlah mereka menjadi pengikutku, jadi muridku. Tak ada dalam Islam seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Itu di Islam. Justru banyak yang memeluk Islam bukan karena diperangi, tetapi karena mereka melihat kebenaran Islam. Indonesia tak ada yang memerangi Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam. Berbeda dengan agama yang mengatakan dirinya kasih, menjajah selama tiga abad lebih, tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Karena aura yang dibawa adalah bukan aura kasih, cuman di mulut kasih, tapi implementasinya adalah agama yang sangat beringas. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Independen yang Anda sampaikan tidak sama sekali memiliki hikmat. Saya belum bertanya. Jangan terlalu lebay. Cara yang biasa aja. Agama Kristen itu, ya, agama Kristen kuasanya apa? Dapat apa? Apa di Kristen? Apa yang di Kristen yang berasal dari Bibelnya yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Tunjukkan ke saya. Apa? Ayo. Agama Kristen tidak membeda-bedakan suku, bangsa, manusia untuk mengajarkan firman kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari Ngomong apa, hidup Rek? kebinasaan. Ngomong apa? Maka ajaran agama Kristen itu berkuasa, tidak untuk menarik Apa agama kuasanya lain di untuk Kristen? masuk ke agama Kristen. Kata siapa? Kata siapa? 1 Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 20 sampai 21. Diajarkan Kristen itu berpura-pura, mengelabui, menipu bahkan. Kata siapa? Jangan kau permalukan agamamu di sini. Ya, agamamu itu kalau tidak berpura-pura, agamamu kalau tidak berkamuflase, agamamu kalau tidak bunglon, tak ada yang mau ikut. Apa yang mau dikejar di agamamu? Gak ada keselamatan, tak ada. Apa coba? Contoh seperti begini, brother. Salah yang- seorang orang yang dipilih oleh Tuhan Allah yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan dikategorikan agama Kristen, Ya, memang tetapi dia dia bukan mampu Kristen. menghidupkan, membangkitkan Bukan manusia dari antara orang mati. Ya, karena itu izin Maka Tuhan itu saya. ajaran Allah itu berkuasa. Iya, karena Tetapi itu Anda izin itu Tuhan saya. membawakan agama Islam tidak berkuasa, tidak dapat membuat Kau manusia ngomong apa? biasa